Sehingga proses-proses pelaksanaannya itu berjalan sesuai sebagaimana mestinya, sesuai aturan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Saronde, sarana obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Podcast Saronde merupakan podcast di mana segala hal tentang demokrasi, tentang kepemiluan akan dibahas secara tuntas. Ini merupakan podcast episode pertama, di mana pada kesempatan ini bersama saya host Budi Hartono akan mengambil tema kesiapan Bawaslu dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Untuk itu bersama saya telah hadir Bapak Rahmat Katon Mohi, Esos MSI, selaku anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, sekaligus koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Selamat datang Pak di podcast Saronde Bawaslu Gorontalo Utara. Jadi Pak, seperti yang kita tahu bersama, mungkin masyarakat juga sebagian sudah mengetahui, di mana pada awal tahun kemarin, Januari, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan DPR RI telah menyetujui atau menyepakati hari tanggal pungut hitung untuk pemilu maupun pemilihan pilkada, di mana pemilu telah ditetapkan bulan Februari tanggal 14 tahun 2024, sementara untuk pilkada sendiri ditetapkan bulan November tahun 2024. Nah, dengan sudah ditetapnya itu tentu saja sudah bisa kita hitung-hitung mulai tahapannya, sehingga Bawaslu segera bersiap mungkin untuk menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan. Nah, di sini saya sedikit berbincang-bincang Pak. Jadi menurut pandangan Bapak selama ini, apakah hakikat pengawasan pemilu itu Pak, dan seberapa penting sebenarnya pengawasan pemilu ini? Ya, terima kasih Pak Budi. Dalam episode perdana episode perdana spesial untuk podcast Bawaslu Gorontalo Utara terkait dengan pengawasan, hakikat pengawasan itu. Jadi gini, pengawasan itu kan mengawasi tahapan ataupun proses pemilu yang sementara berlangsung. Saya analogikan begini, terkadang kita yang bisa menggambarkan diri kita itu adalah orang lain. Nah, kita butuh orang lain untuk menanyakan, bagaimana penampilan saya, ya kan? Jadi butuh orang lain untuk melihat diri kita, di mana kekurangan saya, di mana kelebihan saya, di mana apa yang harus saya perbaiki. Itu orang lain yang bisa menyampaikan. Jangankan proses yang sementara berjalan ataupun penampilan kita. Kita misalnya ada sesuatu misalnya di pipi kita, misalnya kita setelah makan tiba-tiba ada nasi di sini. Ya, orang lain kan yang ingatkan, Pak, ada ini. Jadi kan? Jadi ada yang mengawasi, sehingga kita kan tidak bisa lihat itu. Sehingga kita butuh orang lain untuk mengawasi diri kita. Kita tidak bisa lihat telinga kita, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa melihat telinga kita? Kita tidak bisa melihat apakah kerah kita ini miring atau ini. Orang lain yang akan mengingatkan kita, gitu. Mengingatkan itu dalam konteks, kalau dalam konteks pemilu ya seperti memberikan rekomendasi,
menyampaikan, oh ini loh seharusnya kita lakukan gitu. Sehingga proses-proses pelaksanaannya itu berjalan sesuai sebagaimana mestinya, sesuai aturan yang ada. Begitu. Itulah fungsi pengawasan diberikan tugas oleh negara melalui Bawaslu, dan Bawaslu harus melakukan itu. Kira-kira seperti itu. Analoginya sederhana seperti itu. Ya, baik. Jadi ini di masyarakat mungkin banyak ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu maupun pemilihan. Jadi ketika tidak ada tahapan pemilu atau tahapan pemilihan, jadi apa yang kira-kira yang dikerjakan oleh Bawaslu atau apa yang diawasi oleh Bawaslu, Pak? Iya. Tentunya kalau untuk sekarang ini, kalau tahapan resminya itu mungkin pertengahan tahun ini ya akan jalan. Sekarang ini mungkin masih pratahapan dan yang dilakukan oleh teman-teman KPU sekarang adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Intinya apapun yang dilaksanakan dan itu terkait dengan persiapan pemilu, Bawaslu harus jadi mampu mengawasi semuanya. Dan bukan cuma persoalan mengawasi tahapan maupun non tahapan, tapi menumbuhkan kreativitas. Bagaimana mencerdaskan pemilih juga itu adalah salah satu bagian dari tugas kita sebagai Badan Pengawas Pemilu, agar terciptanya demokrasi yang benar-benar berkualitas. Misalnya sekarang ini kita punya agenda terjun ke masyarakat, menghimbau ke masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses-proses pengawasan pemilu. Minimal masyarakat itu bisa mengawasi dirinya sendiri saja, itu sudah luar biasa. Bayangkan kalau setiap masyarakat mampu mengawasi dirinya sendiri, iya kan? Tapi tentunya kan tugas Bawaslu adalah memberitahu ke masyarakat, ini loh yang boleh, ini loh yang tidak boleh, ini loh yang dilarang. Itulah tugas kita, sehingga masyarakat mampu mengejawantahkan bagaimana proses-proses pemilu yang baik. Iya, baik Pak Kodim. Jadi tadi sempat Pak Kodim sebutkan yang diawasi oleh Bawaslu sekarang yaitu terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Jadi sebenarnya seperti apa Pak Kodim kondisi data pemilih saat ini di Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan? Iya. Kalau untuk data pemilih berkelanjutan di Provinsi Gorontalo, ya perkembangannya masih ada misalnya soal yang pindah masuk, pindah keluar, ada persoalan yang meninggal dunia masih terdaftar. Ya, pengalaman kemarin di akhir tahun 2021 Bawaslu melakukan beberapa uji petik, termasuk di Bawaslu Gorontalo Utara. Terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu masih terdapat 1-2 kasus yang seharusnya sudah tidak memenuhi syarat masih tercantum memenuhi syarat atau sebaliknya. Nah, dalam konteks pemutakhiran data pemilu berkelanjutan ini, kenapa dimutakhirkan secara kontinu seperti itu, agar kita nanti data pemilih ini diharapkan pada saat menjelang hari H nanti data pemilih ini memang benar-benar sudah bersih, sudah valid. Jadi memang hal-hal yang masih intinya begini, data pemilih harus sudah bersih. Saya mau bilang masih mentah ya. Pokoknya dari awal sekarang kita harus sudah bersih, dan update-nya itu ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan, dan itu sama-sama dilakukan oleh teman-teman KPU dan juga diawasi oleh kita sebagai Badan Pengawas Pemilu. Berarti dalam pemutakhiran data ini ada beberapa stakeholder terkait di dalamnya situ. Selanjutnya Pak Kodim, bagaimana kesiapan Bawaslu Provinsi sendiri dalam menyongsong pemilu yang serentak tahun 2024 ini yang tahapannya mungkin sudah semakin dekat? Iya. Ya tentunya memang
Kalau untuk tahapan pemilu itu kemungkinan ya pertengahan tahun ini akan dimulai. Tentunya kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan baik di Bawaslu provinsi maupun di Bawaslu kabupaten kota. Yang pertama adalah terutama kita mempersiapkan diri dalam ya pertama memahami regulasi yang ada, sehingga ketika kita action nanti pada saat melakukan pengawasan kita sudah siap benar-benar, ibarat seorang atlet misalnya, saya analogikan misalnya seorang atlet misalnya sebelum dia berlari atau bertanding itu kan melakukan pemanasan, latihan atau apa, supaya ketika pada saat nanti dia bertarung ataupun bertanding kita benar-benar sudah siap, tidak serta-merta langsung bertanding atau butuh kesiapan baik SDM, regulasi, pemahaman terhadap regulasi dan lain sebagainya. Ya, baik. Tadi seperti Pak Kori sampaikan, diperkirakan pertengahan tahun ini sudah mulai rangkaian tahapan. Kira-kira tahapan apa Pak Kori yang akan diawasi pertama kalinya ini di tahun 2020? Iya, biasanya kan yang pertama itu soal pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik dan seterusnya dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Yang jelas apapun yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh teman-teman di KPU itu tidak akan terlepas dari pengawasan kita sebagai Bawaslu. Baik. Kemudian ini terkait pengawasan partisipatif, Pak Kori. Kira-kira strategi atau pola apa yang digunakan oleh Bawaslu dengan jajarannya untuk meningkatkan partisipatif masyarakat ini, Pak Kori? Iya. Pengawasan partisipatif itu kita harapkan masyarakat berpartisipasi secara sukarela. Nah, seperti halnya kita kan tahu bahwa tagline Bawaslu itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kenapa bersama rakyat? Karena apa? Karena rakyat itu kita butuhkan untuk minimal dapat mengawasi dirinya sendiri. Bapak bayangkan kalau seluruh rakyat bisa mengawasi dirinya sendiri, maka ya insya Allah money politik ataupun politik uang bisa teratasi, kesadaran pemilih juga akan tinggi, dia akan datang ke TPS, orang yang golput juga sangat minim, ya kan? Mereka juga tahu regulasi apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang dilakukan, apa yang tidak bisa dan lain sebagainya, sehingga proses tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kira-kira seperti itu. Berarti memang partisipasi masyarakat ini cukup penting, mengingat kekurangan juga di SDM Bawaslu, pengawas pemilu itu sendiri. Iya. Kemudian Pak Kori, kira-kira apa saran dari Pak Kori terhadap masyarakat luas, khususnya kaum milenial, terhadap kegiatan partisipatif ini? Ya, tentunya peran kaum milenial ini sangat penting. Karena apa? Karena yang paling banyak merasakan dampak dari proses demokrasi yang dilakukan sekarang adalah adik-adik kaum milenial ini. Karena mereka lah istilahnya ya pewaris masa depan bangsa, para pemuda estafet, ya kan? Hasil dari pilkada, hasil dari pemilu, ya kan, itu akan sangat berdampak pada masa depan mereka. Maka dibutuhkan kesadaran dan pemahaman demokrasi yang benar kepada adik-adik milenial ini, agar mereka paham soal demokrasi, soal pemilu, apa yang mereka lakukan. Gitu. Tidak termakan oleh isu-isu yang menyesatkan, tidak menghalalkan politik uang dan lain sebagainya. Ya. Baik Pak Kodi. Jadi mungkin terakhir Pak Kodi, saya mohon Pak Kodi menyampaikan statement terakhir sebagai closing untuk acara podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Budi. Jadi untuk closing statement ya,
Saya sangat bersyukur, saya sangat mengapresiasi bahwa ini podcast perdana, dan saya bersyukur untuk podcast perdana Bawaslu Gorontalo Utara, saya yang diundang untuk mengisi podcast ini. Jadi saya sangat apresiasi, dan ke depan saya berharap podcast ini akan terus menjadi media kepada publik di Gorontalo Utara, agar rakyat Gorontalo Utara bisa semakin paham demokrasi, pemahaman tentang pengawasan pemilu bisa tersampaikan dengan baik kepada seluruh rakyat seluruh rakyat Gorontalo Utara. Ya, baik. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Koordif, Pak Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi atas kehadirannya, telah menyempatkan datang untuk kami wawancarai sebagai narasumber dalam podcast Saronde ini. Baik sahabat Bawaslu, demikian podcast Saronde pada episode kali ini. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Jika sahabat Bawaslu ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang pengawasan atau tentang kepemiluan, silahkan kunjungi website kami di www.gorontaloutara.bawaslu.go.id atau di Facebook Bawaslu Gorontalo Utara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam awas.